Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Imam Syafi'i. Jika engkau bertakwa kepada Allah, maka engkau tidak butuh kepada manusia. Sedang apabila engkau takut kepada manusia, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhanmu kepada Allah sedikit pun. Sufyan Ats-Tsauri. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Umar bin Khattab. Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Ali bin Abi Thalib. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Jalaluddin Rumi. Kesabaran adalah ketika hati tidak merasa marah terhadap apa yang sudah ditakdirkan dan mulut tidak mengeluh. Ibnu Qayyim. Hidup ini terlalu singkat untuk mengejar sesuatu yang tidak membawa kita semakin dekat dengan surga. Buna Mohammed. Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat, engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat, engkau pasti akan menerima balasannya nanti. Imam Ghazali. Kehidupan itu cuma 2 hari. 1 hari untukmu dan 1 hari melawanmu. Maka pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu. Ali bin Abi Thalib. Lidah seseorang dapat menggambarkan bagaimanakah hatinya. Ibnu Qayyim. Memangnya kenapa jika hidup ini tidak sempurna? Hidup ini bukanlah surga. Numan Ali Khan. Perumpamaan hati seperti bulu di tengah padang pasir yang dibolak-balikan angin. Hari. Ibnu Majah. Terkadang Allah membiarkan kamu untuk merasakan kepahitan dunia ini supaya kamu dapat sepenuhnya menghargai manisnya iman. Omar Sulaiman. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Betapa banyak kegetiran dan kesulitan yang dialami, yang bisa memalingkan jalan ibadah. Kecuali untuk orang-orang yang bersabar dan selalu istiqomah. Erik Yusuf. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Imam Syafi'i. Betapa beruntungnya mereka yang mencintai Allah. Mereka tidak akan pernah berpisah dengan kekasih mereka. Dr. Bilal Philips. Benar, mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak. Habibur Rahman El-Shirazi. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis sedu sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh ombak dan duri penghidupan. Buya Hamka. Cintailah kekasihmu sekadarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekadarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. Ali bin Abi Thalib. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Ali bin Abi Thalib. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika mereka bisa meninggalkan Allah, maka mereka juga akan meninggalkanmu. Imam Asy-Syafi'i. Orang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri dan sekelilingnya. Abdullah Gimnastiar. Belajarlah Al-Quran, niscaya kamu tertuntun ke jalan yang benar, dan berbuatlah kebajikan sesuai dengan Al-Quran, niscaya kamu menjadi ahlinya. Umar bin Khattab. Jagalah Al-Quran, jangan kalian didahului orang dalam mengamalkannya. Ali bin Abi Thalib. Jika Allah bersamamu, maka jangan takut kepada siapa saja. Akan tetapi jika Allah sudah tidak lagi bersamamu,
maka siapa lagi yang bisa diharapkan olehmu? Hasan al-Banna. Jiwa Muhammad penuh kebaikan, pengaruhnya membekas dan takkan terlupakan oleh orang-orang yang mengenalnya. Diwan Cande Sarma menyampaikan solawat dan salam kepada Rasulullah, membantu menghilangkan kesulitan dan melenyapkan segala cemas. Dr. Ait Al-Karni. Rasulullah sangat piawai memperingatkan manusia, bahwa lawan rohani mereka bukan musuh yang memakai senjata tajam, tetapi hawa nafsu yang melekat di dalam diri. Jalaluddin Rumi. Iman itu ialah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hari. Ibnu Majah. Jalanilah kehidupan di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup di dalam dirimu, karena ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna, tetapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu tenggelam. Ali bin Abi Thalib. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Ibnu Taimiyah. Kehidupan dunia dan akhirat di hati seorang manusia ibarat dua skala keseimbangan, ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lain akan menjadi ringan. Amrib Abdullah. Tempat terbitnya cahaya ilahi adalah hati dan relung batin. Ibnu Athaillah. Nabi umat Islam mempersatukan berbagai bangsa dengan mendasarkan prinsip kesatuan internasional dan persaudaraan manusia pada landasan universal. Dia seolah menerangi bangsa-bangsa lain. Prof. S. Hurgronje. Wahai anakku, ambillah harta dunia sekedar keperluanmu saja dan nafkahkanlah selebihnya untuk bekal akhiratmu. Luqman Al-Hakim. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Imam Syafi'i. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Imam Syafi'i. Bila engkau pulang ke alam baka, tidak membawa bekal takwa, kau lihat orang-orang membawanya pada hari perhimpunan. Engkau akan menyesal, karena engkau tidak seperti mereka. Mereka mempunyai persiapan sedang engkau tidak memilikinya. Ibnu Qayyim. Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib. Memang sangat sulit untuk bersabar, tetapi menyia-nyiakan pahala dari kesabaran itulah yang lebih buruk. Abu Bakar. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Husain. Aku mencintaimu karena agama yang ada padamu. Jika kau hilangkan agama dalam dirimu, maka hilanglah cintaku padamu. Imam An-Nawawi. Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya, karena mungkin saja hartanya akan menjadikannya bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Ali bin Abi Thalib. Ketika kamu memperlakukan orang dengan baik, orang-orang yang sama itu mungkin tidak memperlakukanmu dengan cara yang sama. Tetapi jika kamu memperhatikan, kamu akan melihat bahwa Allah telah mengirim orang lain yang memperlakukanmu dengan lebih baik. Omar Sulaiman. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Imam Syafi'i. Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Imam Syafi'i. Di antara tanda matinya hati, adalah tidak adanya perasaan sedih atas kesempatan beramal yang engkau lewatkan dan tidak adanya penyesalan atas pelanggaran yang engkau lakukan. Ibnu Athaillah. Dunia ini hanya memiliki 3 hari, hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki, maka beramallah di hari ini. Hasan al-Basri.